Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktunya kepada Pak Koko selaku dosen T untuk matkul struktur data. Nah, kali ini saya akan membuat beberapa soal, yaitu diantaranya ada dua soal. Yang pertama itu program pencarian menggunakan algoritma deep first search atau singkatan DFS. Terus untuk soal kedua itu sama, program pencarian algoritmanya menggunakan breadth first search atau BFS itu. Dimana di program pertama itu menggunakan graph dengan 10 node, nanti diwakili dari A0 sampai A9. Nah, nanti penentuan sendiri penilaian hubungan antar node, lalu dilakukan pencarian angka n pada graf tersebut. Nah, tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya, jelaskan gitu. Untuk yang program kedua sama, menggunakan graf 10 node A0 sampai A9, nilainya random, nanti bisa dibuat melakukan pencarian angka pada graf tersebut dan penjelasan tahap demi tahap. Oke. Lalu kita masuk ke Visual Studio Code. Nah, di mana di sini saya sudah ada program. Nah, program ini gimana? Yang pertama itu kita ada semacam variabel import library. Nah, library-nya seperti ini, import Java utils ini ya. Nah, terus ada public class kita namakan DFS. Nah, di dalam public class DFS itu ada public static void. Nah, dimana dalamnya itu ada array. Saya menggunakan array 2 dimensi dengan nama variabelnya graph. Nah, untuk A0 sampai A9 nilainya ini 1, 2, 0, 3, 0, 4 sampai 9. Yang A9 itu angkanya 7. Nah, setelahnya di bawah ini ada variabel target, karena target di angka 7 start dari 0. Ini tipe data keduanya yaitu int atau integer, karena value atau nilainya itu dalam bentuk nominal. Setelahnya ada boolean, dimana tidak ini digunakan untuk tidak akan terulang kembali, seperti itu, dengan nama variabel dikunjungi. Oke. Nah, dengan boolean ini nilainya 10 ya, nilai 10. Setelah itu ada namanya stack integer, kita menggunakan stack juga. Nah, dengan nama variabel juga stack. Nah, kita push start. Oke. Setelah itu kita menampilkan sebuah kalimat, yaitu system out println dengan nilai kalimatnya itu DFS menjadi A. Nah, A plus target. Nah, nanti targetnya ketemu di dalam. Lalu menampilkan urutan kunjungan. Nah, setelah itu di bawahnya ada program while itu istilahnya ketika stack is empty. Nah, berarti ketika stack itu kosong, nah, jika tak ada tanda
tanda seru, itu berarti kebalikannya. Jika di awal jika stack itu kosong, berarti jika stack tidak kosong. Nah, seperti itu. Integer variabel baru current yang sekarang itu sama dengan stack.pop. Nah, berarti current ini stack pop. Nah, ada decision if, ya, if jika tidak. Nah, tanda seru jika tidak dikunjungi itu current, lalu dia akan menampilkan dikunjungi, bukan menampilkan, berarti dia istilahnya membuat perintah baru dikunjungi current sama dengan true. Nah, berarti jika tidak dikunjungi sekarang lalu dia dikunjungi, atau dia menampilkan, atau dia melewati, itu terbilang true. Nah, lalu di bawahnya ada perintah menampilkan A yang pertama plus apa, seperti itu ya, plus kosong. Nah, kosong ini nanti terisi ada decision lagi di dalamnya jika current sama dengan, kalau sama dengan 2 ini berarti sama dengan target. Nah, berarti jika sama targetnya 7, jika sama 7 maka akan menampilkan ketemu A-nya itu targetnya, berarti current A7. Jika sudah ketemu berarti berhenti, klik. Nah, for ini untuk perulangan. Nah, jika ya for in i. Nah, i itu variabel baru sama dengan graph yang diambil dari variabel array 2 dimensi current. Jika di dalamnya graph current dot length dikurangi 1, maka i sama dengan lebih besar dari 0. Jika i nya lebih besar dari 0, lebih besar sama dengan dari 0, maka i min itu berarti i dikurangi, jadi semakin berkurang gitu. In tetangga, ini variabel baru tetangga sama dengan graph current i. Nah, ini nanti i ini value i nya itu nanti disimpan di in tetangga. Nah, lanjut di program selanjutnya, jika dikunjungi, atau istilahnya kalau ada tanda seru berarti dibilang tidak dikunjungi. Jika tidak dikunjungi isinya tetangga, berarti di isinya value tetangga stack plus tetangga. Nah, maka akan akan ditambahkan tetangga ya. Oke, kita langsung coba program dengan mengklik ini kanan atas, simbol kanan atas, turun Java, kita run dulu, dan nanti dia masih proses. Oke, nah maka hasilnya seperti ini, DFS mencari A7 ini ya, DFS mencari, oke, dia targetnya A7. Oke, urutan kunjungan A01, A03, A05, A07 ini urutan kunjungan set, terus isinya current ini sama targetnya ini. Oke. Untuk perulangannya current ini ya A current. Nah, jika udah ketemu A7 berarti dia menampilkan di sini. Nah, seperti itu. Oke, jadi untuk program pertama hasilnya seperti ini, dan programnya seperti di atas ini.
ya. Oke, kita lanjut ke soal kedua seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke soal kedua, yaitu program pencarian menggunakan algoritma Breadth versus atau BFS itu. Nah, untuk intinya sama, untuk soalnya sama, 1 sampai 10 menggunakan note, nilainya random, nanti dibuat. Nah, kita langsung ke programnya saja. Nah, di sini sudah ada programnya. Saya jelaskan dulu terkait library-nya, mengapa mengimport menggunakan kalimat seperti ini, java.utils.bintang, karena kita tidak perlu memasukkan satu-satu. Tadi kita menggunakan di program 1 menggunakan stack, harusnya kita mengimport library dari stack itu. Nah, karena kita ya istilahnya tidak mau ribet ya seperti itu, kita cukup pakai bintang seperti ini. Nah, kalau misalkan salah, mohon koreksinya pada penonton, bisa di komen di bawah ya seperti itu. Kita lanjut ke programnya, yaitu ada public class BFS. Oke, namanya BFS, ada static void-nya dan ada array 2 dimensi juga. Ini ya, graph sama seperti di DFS ya. Seperti itu kita bisa lihat. Oke. Kita sama 1, 2, 0, 3 dan sampai 7. Nah, in target 7. Nah, startnya mulai dari 0 juga. Oke. Di sini juga ada boolean 10. Nah, yang berbeda itu di sini kita menggunakan QW. Nah, QW ya. Kalau di program 1 kita menggunakan start seperti itu. Jadi di sini QW add start dikunjungi, start true itu menampilkan BFS mencari A target, urutan kunjungan juga sama seperti tadi. Ada while. Nah, QW ketika QW tidak kosong ya, ini kosong berarti QW tidak kosong. In current QW pop. Nah, sistem menampilkan A current. Jika current sama dengan target, menampilkan ketemu. Nah, seperti tadi, berhenti jika sudah tampil untuk ketemu, berhenti. For, nah, jika tetangga graph current sama di program sebelumnya, nah, seperti ini, dikunjungi tetangga berarti benar atau valid seperti itu. QW add tetangga seperti itu. Jika di start programnya itu seperti ini. Ini model BFS. Oke, BFS mencari A7. Oke, urutan kunjungan A0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu. Kalau ini urut dari 0 sampai 1 sampai 7. Dari 0, 1, 7 seperti itu. Kalau yang start dia meloncat satu angka, jadi dari A1, A3, A5, A7 seperti itu. Ketemu A7. Nah, dia ditemukan seperti itu. Jadi seperti ini programnya dan hasilnya seperti ini. Oke, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Terima kasih untuk Pak Koko juga. Semoga tutorial ini mungkin atau penjelasan ini dapat mudah dipahami. Terima kasih untuk semuanya yang nonton juga, dan jangan lupa komen seperti itu. Terima kasih. Selamat siang.